Jangan lupa subscribe sahabat, karena subscribe itu gratis. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dari segala doa-doa kita. Salam beserta salawat kepada Nabi junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai makharimul akhlaq. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Innama bu'istu liutammima makharimul akhlaq." Tidaklah aku utus seorang nabi dari kalian melainkan sebagai makharimul akhlaq, sebagai penyempurna akhlak manusia. Sidang jamaah, salat sunnah insyaallah rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Masaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah satu pengarang kitab tersebut mengatakan bahwasanya tiga syarat diangkatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya syarat yang pertama, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Masaihul Ibad dikatakan tiga persyaratan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tiga persyaratan. Syarat yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh untuk mengorbankan harta yang paling ia cintai, dan ternyata harta yang paling ia cintai itu anaknya sendiri, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan Nabiullah Ismail alaihissalam itu adalah anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, "Korbankanlah anakmu, korbankanlah harta yang paling engkau cintai." Kemudian mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bahwasanya korbankanlah harta yang paling engkau cintai Ibrahim alaihissalam. Ini Allah ingin mengetes ketaatannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu dikorbankanlah tadi anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada untuk mengetes ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah dikorbankan. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kibas dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digantilah Nabiullah Ismail alaihissalam menjadi kibas, digantikan. Kemudian kibas itulah yang dipotong, kibas itu yang dikorbankan oleh Allah, oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka itulah salah satu ketaatannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dia tidak risih dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu seperti halnya jemaah sekalian, Allah tidak memberikan begitu banyak rezeki kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya. Jadi itu tadi dua persyaratan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Khalilullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika ia memiliki makanan, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki makanan, terus dia
ketika mau makan, dia mencari sahabatnya yang kelaparan tadi. Dia mencari sahabatnya, tetangganya, berjalan sejauh mungkin, kemudian menemukan orang yang lagi kelaparan. Maka Nabiullah Ibrahim AS mengajak orang kelaparan tersebut makan bersama dengannya. Itu kalau Nabiullah Ibrahim AS memiliki makanan. Jadi Nabiullah Ibrahim AS tidak pernah makan dengan sendiri-sendiri. Pasti dia mengajak saudara-saudaranya untuk makan bersama, menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ada tadi 3 persyaratan ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak pernah mengeluh terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dia selalu mencari saudaranya yang kelaparan ketika ia mau makan. Ketika ia memiliki makanan, ia mencari saudaranya yang kelaparan, kemudian diajaklah makan saudaranya yang kelaparan. Jadi kita jamaah sekalian, bisa juga menjadi, jadi kita saudara jamaah sekalian bisa menjadi apa lagi? Bisa menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama-sama nanti di hari kemudian bersama orang yang ia cintai. Nah, karena orang kasarkan siagaan saling Allah dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siagaan yang disumpah orang na cintai. Tentunya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah masuk surga. Maka kita akan bersama-sama nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu tidak digambarkan dengan perkataan saja, tetapi digambarkan dengan tingkah laku. Sebagaimana dalam bukunya Al-Imam Hasan Al-Basri yang berjudul An-Nafais Al-Uluhiyah mengatakan, cinta kepada Rasulullah SAW itu dibuktikan dengan tingkah laku. Jadi apa-apa perbuatan amal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kita kerjakan. Maka itulah cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, artinya katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka taatlah kepada aku, maka Allah akan mencintaimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, maka kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika ia memiliki uang, dia selalu bersedekah. Dia selalu menginfakkan hartanya, memberi makan anak yatim. Itulah salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, ada sebuah cerita dari kalangan para sahabat. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi hartaku. Cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi keluargaku. Dan cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cinta diriku dan jiwaku. Ketika aku di rumah ya Rasulullah," ini kata seorang sahabat, "ketika aku di rumah ya Rasulullah, aku senantiasa memikirkanmu. Itu pun kalau saya
Itu pun kalau saya merasa senang, maka saya berjumpa dengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW diam dengan curhatan sahabat ini. Diam. Kemudian sahabat berkata lagi, bagaimana misalnya ya Rasulullah, ketika engkau mengalami sakaratul maut, engkau berada dalam derajat yang tertinggi, sedangkan aku ya Rasulullah, aku tidak mampu menyamai derajatmu di dalam surga. Itu kata sahabat. Kemudian Rasulullah SAW termenung atau terdiam. Kemudian datanglah Jibril membawa wahyu dari langit. Apa kata Jibril alaihi salam? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Itu yang dikatakan oleh Jibril alaihissalam. Jibril datang dari langit membawa firman Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan ini, lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Isi firman-Nya jamaah sekalian, taatlah kepada Rasulullah, niscaya engkau akan dibangkitkan bersama para nabi-nabi, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang yang saleh. Kemudian itulah sebaik-baik temanmu. Allah Subhanahu wa taala tahu akan hal itu. Jadi itulah isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nanti kelak akan dibangkitkan bersama para nabi-nabi, para siddiqin, para orang-orang yang saleh, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itulah jamaah sekalian, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta, kalau kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ketika kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita. Mungkin sekian saya sampaikan dengan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.